Ya Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dengerin nasihat agama yang insya Allah diberikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hamid. Minta waktu. Kita minta dengerin sama-sama nasihat dari beliau. Minta nasihatnya, doanya masuk bulan Ramadan bagaimana nih buat kita semua, mudah-mudahan dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal masykuran. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurullah, Zatullah, Shifatullah, Allahumma salli ala Muhammadin bihaqqi Muhammadin binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-iman wa wafaqana ila rusydi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العثوب وتنبها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم منسوب. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي يا ميسر لا تعسر يا مجمل لا تحمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد الحمدلillah. Yang pertama-tama saya muliakan sahabat bait, sahabat majlis, guru kita bersama Al-Mukarram Mukhtaram akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Syafiq bin Muslim Al-Batawi nafa'allahu bi'ilmih. Segenap keluarga besar beliau yang saya muliakan juga. Di sini ada Bang Budi, Ustaz Abdul Hakim dan Cing daripada keluarga guru kita Ustaz Syafiq, Ustaz Zakaria yang hadir semua di sini, insyaallah menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Ustaz Lutfi. Semuanya yang ada di sini, yang ada semua di sini adalah insyaallah para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha terpuji, yang maha bijaksana, yang mengumpulkan kita di tempat ini, di majelis ini, agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu maka akan lebih mudah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika enggak mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Karena yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dialah Nabi Muhammad SAW. Perantara untuk dekat dengan Allah lewati jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ya Habib, misalnya kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Caranya ini bahasa Betawi apa nih kalau gini ya Ustaz ya? Ya, roblong ya. Nah, insyaallah dengan apa? Dengan kita duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Siapa mereka? Dialah pewaris para nabi. Dialah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Para habaib, para kiai, ustadz yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang yang sejati, yang dimana mereka adalah
yang dimana mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jika kita ini nggak mau dekat dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Perantaranya mereka, guru-guru kita di sini, orang-orang yang duduk bersama kita di sini, inilah wasilah agar kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita ini salah bergaul, salah duduk, salah berkumpul. Bagaimana ya Habib misalnya, ya Ustaz, bagaimana agar kita ini nggak salah? Agak salah jalan, agak salah milih teman, agak salah duduk, agak salah kumpul. Lihatlah, bagaimana hubungan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat nih teman ogah-ogahan sholat, ogah-ogahan duduk dari majelis ilmu, majelis zikir, jangan kita dekati. Kenapa? Karena pengaruhnya bahaya. Kita akan pengaruh juga, ya kan? Agama kita ini sebagaimana agama teman kita. Sebaliknya begitu ya Ustaz. Nah, jadi kita harus duduk pilih-pilih. Duduk di mana? Di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita masih mau duduk. Jangan nyesel, berarti kita belum ikhlas. Kalau menjalankan suatu kebaikan masih nyesel, berarti kita belum ada ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kutbul ilm, kutubnya ilmu, makom yang memiliki keilmuan, yaitu Al-Imam Ghazali radhiyallahu. Beliau mengatakan, semua manusia mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu tidur kecuali yang beramal, dan yang beramal tertipu kecuali yang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kita di sini ngapain? Untuk ilmu. Jangan sampai kita dibilang seperti orang mati. Ya. Dan juga jangan lupa mengamalkan apa yang kita sudah fahamkan, sudah pahami. Lalu dengan begitu lalu kita ikhlas. Jangan sampai udah diamalkan kita nggak ada ikhlasnya, tertipu kita dengan amal kita, merasa kita, wah kita bisa begini begitu, bukan karena Allah, tapi karena diri kita tertipu kita. Karena sesungguhnya semua kebaikan yang kita jalani ini adalah daripada hidayahnya Allah Subhanahu. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad SAW. Antum, anak, kita, aku dan kalian bisa duduk di sini, ini daripada berkah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW membawa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin mendapat hidayah Allah, cintai Nabi Muhammad SAW. Cintai Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan rasa yang ikhlas kepada Allah. Ada orang cintanya sama Rasulullah SAW enggak penuh. Kenapa? Enggak ada ikhlas. Bagaimana bisa cinta penuh dengan Nabi Muhammad SAW? Terus kalau mau dapat cinta Nabi Muhammad SAW, cintai orang-orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya habaib, bukan hanya keturunan Nabi SAW. Anda misalnya, Anda terserah. Orang mau kata Anda manusia, orang mau kata Anda syaitan, jin, terserah. Yang penting di hati Anda insya Allah ada cinta untuk Rasulullah. Jadi kita tuh jangan jangan terpengaruh apa yang ada di luar diri kita. Biarin orang mau fitnah kita apa, mau kata apa, yang penting penilaian Allah Subhanahu
penilaian Allah nggak akan mempengaruhi penilaian semua manusia. Ya, misalnya semua manusia mengatakan kita ini orang gila, ya, orang yang goblok apa bagaimana. Tapi kalau Allah yang menilai kita ini orang yang Masya Allah, selesai, gitu kami. Jadi kita ini duduk di sini jangan seakan-akan takut sama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ntar kalau nggak ada guru baru kita nggak kayak gini adab kita. Dimanapun kita, kapanpun kita, adab kita harus seperti ini. Seperti di majelis yang baik seperti ini. Agar apa? Ini menandakan kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu. Jangan bikin malu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah lihat, ya ini orang cuma di majelis doang, pura-pura. Pas udah keluar majelis, ya udah lain lagi modelnya, gitu. Paham? Usahakan agar kita membekas, hati kita ini membekas dari majelis yang baik ini. Paham? Jadi contoh, setelah kita selesai dari majelis ini, kita keluar dari majelis ini, pulang ke rumah masing-masing, ketemu orang tua yang tadinya nggak cium tangan jadi cium tangan, yang tadinya nggak negur jadi negur. Yang tadinya udah negurnya lebih baik lagi. Yang tadinya udah cium tangan, hormatnya lebih lagi, gitu. Ditingkatkan. Kebaikan itu ditingkatkan karena kebaikan itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kecuali salawat kepada Rasulullah SAW, sallu ala Nabi Muhammad, itu mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah bersalawat, Allah dan para malaikat bersalawat. Ini akhir bulan Sya'ban, masih ada kesempatan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ini bulan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah kan apa? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Ya. Rajab bulan Allah sudah lewat. Yang dari mana tadi kita biasanya istighfar, minta ampun, udah selesai, ya kan? Nah, kesempatan ini bulan apa? Sholawat banyakin, karena di bulan ini turun ayat yang untuk orang-orang beriman berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik 'alaihi wa ala Ana ingin menjelaskan sedikit. Sholawat itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kunci keberhasilan seseorang mendekat kepada Allah dan Rasulullah. Kunci daripada segala permasalahan hidup kita. Solusi jalan terbaiknya dengan membaca salawat atas Rasulullah SAW dan atas keluarganya. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang ahli salawat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang banyak salawatnya, kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya jangan kita lupa untuk perbanyak salawat kepada Rasulullah. Berapa Habib baca salawat Habib? Saya ini mau baca salawat kok, tapi kayaknya masih berat Habib kalau untuk 1000 kali gitu kan. Usahakan istiqomah. Misalnya dalam sehari 100, ya 100. Jangan sampai kita maunya banyak tiba-tiba nggak istiqomah. Yang sedikit yang penting istiqomah, artinya sedikit relatif. Banyak sedikit itu relatif. Yang bisa menilai itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu 100 sedikit, siapa bilang 100 sedikit. Tapi kalau dia ikhlas, Allah jadikan banyak. Orang yang baca salawat, mau ikhlas nggak ikhlas sebetulnya nyampe. Iya kan? Mau sombong nggak sombong diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alangkah indahnya jika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kalau mengikuti siapa? Mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita giat bersalawat, banyak bersalawat, semakin baik akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Semakin baik akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin baik juga hubungan kita kepada sesama. Hubungan kita kepada sesama ini tergantung bagaimana hubungan kita kepada Allah. Tergantung bagaimana hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, perantara kita. Untuk bisa hubungan kepada Allah, jangan lewati Rasulullah. Jangan lengkap, artinya jangan tinggalkan, jangan lupakan Nabi Muhammad SAW. Kita mau sholat, tapi kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita sholat. Bagaimana bisa baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mau makan lupa salawat kepada Rasulullah SAW. Kita yang mengajarkan semua adab akhlak itu Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mau bikin cara kita sendiri, gimana akan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, aneh terima kasih banyak diperintah oleh guru kita untuk memberikan nasihat. Aneh gak bisa dapat ceramah, nasihat ini kata Rasulullah SAW, agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Jadi orang-orang yang pengen baik agamanya, pengen mau baik agamanya, maka sering-sering mau menerima dan memberi nasihat. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi nasihat orang juga dengan perlu ya kebenaran. Jangan nasihat orang nggak benar. Misalnya gini, ente nggak sholat ya udah nggak apa-apa. Dengan ente dinasihatin nggak benar. Nasihat itu harus ada apanya? Ada kebenarannya. Iya. Misalnya, udah ente nggak usah ngaji, nggak apa-apa, ente ngurusin itu aja. Itu salah nasihatnya. Ada juga nasihat nggak sabar. Iya. Orang dinasihatin, misalnya kita nasihatin orang ya, tapi kita ini nggak ada kesabaran dalam nasihatinya, nggak bisa juga. Contohnya apa? Misalnya gini, lu udah gue bilangin ya, tapi lu masih kerjain dosa aja, bego lu. Nah itu nggak sabar gitu. Urusan dia mau nerima nasihat kita bukan tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Terus kita nasihat dengan kesabaran. Jangan sampai kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Oke. Jangan sampai kita yang tua-tua nih merasa lebih baik dari yang muda. Nauzubillah. Yang muda juga gitu, sebaliknya. Ana diajarkan oleh ibunda ana, umi ana, mama ana, berusahalah untuk merasa diri kita nggak lebih baik dari istri kita atau orang tua kita atau siapapun anak kita. Misalnya kita seorang istri, berusaha suami lebih baik dari kita. Misalnya kita seorang anak, berusaha merasa kita nggak lebih baik dari orang tua kita atau orang tua kita lebih baik dari kita. Paham ya? Jangan merasa wah bapak kagak sholat, ayah ngopi mulu kagak sholat nih ayah nih. Oh enggak, gue lebih baik dari ayah gue nih. Itu suudzon hanya untuk diri kita aja. Iya. Nah ini anak terakhir nih ingin nyampein nih. Kita nggak perlu terkenal di dunia ini. Kenapa? Ya, dunia ini katanya
Hawa nafsu itu dunia. Hawa nafsu itu dunia. Dan dunia itu setan. Kata siapa ini? Kata daripada anak Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bughi malam. Dan setan nggak mengenal Allah. Gitu. Jadi kalau ente cinta sama dunia, gimana ente bisa mengenal Allah dengan sebenarnya? Ma'rifatullah. Kalau ente masih ada cinta dunia, karena apa? Setan itu ingin menjerumuskan kita agar kita cinta dunia, lupa mati. Lupa kita mati. Padahal mati ini sangat dekat. Iya. Iya, yang paling dekat sama diri kita mati. Jadi jangan pikir ntar yang tua duluan paling yang mati daripada yang mungkin. Iya, itu engkau kali duluan daripada gue. Iya, nenek udah kagak bisa jalan, entar lagi mati kan. Enggak taunya kita duluan. Gimana? Ini urusan Allah, takdir Allah yang punya. Gitu. Jadi kebanyakan biasanya yang lebih muda itu lebih duluan biasanya. Kebanyakan. Kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita hati-hati dengan maut, hati-hati dengan kematian. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan cukuplah kematian sebagai suatu pelajaran. Cukuplah kematian sebagai pelajaran. Paham? Dan perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian, kata Rasulullah SAW. Ya. Semua yang ada pada dunia ini nikmat. Tapi kalau kita nggak banyak mengingat daripada segala pemutus kenikmatan dunia itu kematian, maka kita belum dikatakan orang cerdas oleh Nabi Muhammad. Belum dikatakan orang yang pintar oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang pandai adalah orang yang banyak mengingat mati. Dan yang lebih pandai dari itu, dari di antara kita, di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bekalnya juga ada. Contoh apa? Ntar lagi bulan puasa, ntar lagi bulan puasa Ramadan. Nah, orang-orang Islam ini harusnya berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Karena itu suatu bekal untuk mati. Sebaik-baik bekal, kata Nabi Muhammad SAW, adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Karena ini adalah suatu jaminan surga Allah. Jadi orang yang sudah bertakwa dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang kafir, ya Habib, ya Kiai, Ustaz? Gimana orang kafir? Lakum dinukum waliyadin. Ya, urusan agama bagiku agamaku, bagimu terserah. Mau dia menyembah apa namanya, berhala, menyembah apa, ya, yang penting kita jangan menyekutukan Allah, jangan kita sampai syirik, ya. Nah, tanda orang-orang yang dijauhkan oleh Allah ialah mereka yang melupakan dirinya sendiri. Banyak kagak yang mukanya ditatoin? Banyak nggak orang-orang kafir? Banyak ya. Yang ditindik, yang dibikin kayak kucing, kayak anjing, na'udzubillah. Itu kan udah lupa dirinya. Man arufa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Udah nggak kenal sama dirinya, udah gimana mau kenal Allah? Na'udzubillah. Paham ya? Terakhir, karena udah lama biasanya aneh kalau ngomong begini dikasih kode terus sama hari mana nggak datang, alhamdulillah bisa ngomong puas aneh. Nggak, ini sebetulnya nasihat buat aneh juga.
bukan berarti yang ngoceh gini, enggak. Al-Habib Al-Qutub Saleh bin Muhsin Al-Hamid radhiyallahu anhu Tanggul, beliau mengatakan air hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir yang keras. Artinya apa? Seseorang akan naik derajatnya bukan karena perkataannya, tapi karena perbuatannya. Nah, seseorang akan naik derajatnya karena perbuatan, bukan karena ucapan. Ya betul ya, Ustaz. Jadi gitu. Jadi kita ngomong-ngomong begini, ini bahasanya petir aja, bukan air hujan itu mengamalkan dengan ikhlas, gitu, paham? Nah, ini aja ya sedikitnya, mudah-mudahan ada terakhir yang Anda mau berikan amalan untuk antum. Amalan yang dimana ini insya Allah antum bisa cinta kepada Besar Tanggul. Kalau antum, bukti antum cinta kepada Rasulullah, cintai para kekasih Rasulullah. Ama wali Allah aja benci, gimana sama Rasulullah? Kalau antum cinta sama wali Allah, bukti cinta antum kepada Rasulullah. Misalnya ada cucunya Nabi, Habib kecil apa gimana, antum gak sayang gimana? Antum cinta sama datuknya gitu. Nah, ini Anda kasih amalan ya. Kalau antum cinta sama Habib Besar Tanggul, Anda kasih amalan, insya Allah manfaat. Yang pertama, antum baca Al-Fatihah kepada Rasulullah. Yang kedua, Al-Fatihah kepada Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Yang ketiga, salawat ummi. Salawat ummi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, yang keempat, baca surat Ar-Rahman. Jangan kebalik. Walaupun dalam Al-Quran itu Yasin dulu, tapi ini di surat Ar-Rahman. Habis surat Ar-Rahman, baru surat Yasin sampai habis. Setelah surat Yasin, baca tahlil la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu tutup dengan Fatihah sekali. Paham? Ya, pertama apa diulang? Fatihah Rasulullah, Fatihah Saleh, surat Ummi, surat Ar-Rahman, surat Yasin, tahlil sekali la ilaha illallah. Ya, terakhir Fatihah. Tutup ya. 7 ya, ingat itu. Ini anak ijazahkan untuk antum semua. Ajas tubuh ijazah. Bismillah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, segini aja saya. Ya, ini kurang lebihnya Al-Fakir, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa bi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim. Amin. Wa ahlina fi tariqatihim. Amin. Wa afatihim min al-fitani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabitu ana wa nabiyina min qabli. La ilaha illallah." اللهم يوم يسر يسير يوم دبر دبر يوم سهل سهيل سهيل علينا وكل شر جهد وشر نذور. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في عافيتك وقنا شر ما قضيت انك تقضي والوضع عليك وانه لا يزل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك
ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم جمعنا هذا من جمع مرحومة وجعل تفرقنا من بين تفرقا مسومة ولا دفن ولا معنا سجيا ولا ماتبا ولا محرم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله. Insyaallah, alhamdulillah, masyaallah. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah.